Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukran Ustaz Hawin. Nah, kita bicara tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi peradaban Islam itu yang sedang kita bicarakan sekarang ini, core-nya, intinya adalah ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan basisnya apa? Ya. Apa basisnya? Membaca. Antum mau pinter tapi nggak mau membaca, ya. Ibarat mau kaya tapi tidak mau bekerja. Mau kenyang tapi tidak mau menyuap, makan. Yang impossible. Ya. Ini sekedar untuk merefresh kembali karena pernah saya sampaikan sebelumnya. Coba kita rentetannya itu ya. Bahwa sebagaimana disampaikan Ustaz Hawin tadi, Al-Qur'an banyak bicara tentang ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama turun Iqra. Padahal orang-orang Arab ketika itu masih buta huruf. Nabi sendiri buta huruf, sahabat beliau buta huruf. Bahkan kafir Quraisy itu dalam sejarah dikatakan hanya 13 orang yang bisa membaca tulis. Ya. Buta huruf. Tapi kenapa? Perintahnya Iqra. Itu perintah yang melompati zamannya. Ya. Itu melompati zamannya. Iqra. Kenapa? Itu tugas peradaban pertama sebagai seorang muslim, membaca. Nabi menjawab, ma'an nabi qari. Ya. Tapi Nabi sendiri memerintahkan umat beliau untuk selalu membaca. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana ayat dari Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apalagi ayatnya, ya, yarfa'ilal ladina amanukum wal ladina utul ilma darajat, dan seterusnya. Ya. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran tadi memberikan prioritas pertama kepada ilmu pengetahuan, yang kedua kepada orang yang menuntut ilmu, yang ketiga kepada proses menuntut ilmu. Ada 3. Ya. Kepada ilmunya, orang yang menuntut ilmu, dan prosesnya. Ilmunya seperti apa? Nanti kita bicara itu. Dalam peradaban Islam kemudian muncul kategori ini ilmu umum, ini ilmu agama. Nanti kita bicarakan yang mana mau kita islamisasi. Kemudian orang yang menuntut ilmu, ya. Apa kata Nabi dalam hadis beliau? An-nasu alim wa muta'allim wal baqi hamaj. Ya. Manusia itu hanya 2 kategori. Orang yang sedang belajar dan orang yang alim, yang mengajar. Sisanya apa? Hamaj itu apa bagusnya terjemahnya Ustaz Hawin? Hamaj itu, hamaji, liar ya. Awam, ya, bukan ya, awam. Hanya 2 kategori itu. Kata Nabi. Ya. Apalagi? Ya. Kita melihat banyak hadis-hadis Nabi memberikan imperasi, ya, penekanan pada pentingnya pengetahuan itu. Ya, antum ingat semua kan? Man arada dunya fa alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah wa man aradahuma. Sangat jelas gitu. Penekanan dari hadis Nabi. Ya. Ini pentingnya ilmu. Nah, sekarang orang yang menuntut ilmu seperti apa? Man kharaja fi talabil ilmi. Berarti antum fisabilillah. Saya kenapa kemana-mana hidup di puluhan negara nggak pernah merasa khawatir? Karena sedang fisabilillah. Orang fisabilillah nggak ada kekhawatiran. Terjadi sesuatu, meninggal di tengah menuntut ilmu. Posisi kita syahid. Ada nggak yang takut mati syahid? Nggak ada. Kematian yang kita rindukan mati syahid. Gitu. Jadi prosesnya itu. Man salaka thoriqan sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Ya.
Saya masih hafal hadis-hadis yang saya pahami di Gontor dulu. Gitu. Jadi ilmu, orang yang menuntut ilmu, dan prosesnya. Satu langkah antum keluar dari rumah, antum sudah fisabilillah. Gitu. Ini kita samakan persepsi dulu ya, bahwa kita harus menginstal ini sebagai software utama di kepala kita, agar tidak ada lagi yang berpikiran, oh saya mau pulang. Saya kayaknya salah belajar di sini. Nggak ada lagi seperti itu ya. Kenapa? Kita lihat bagaimana ternyata ilmu, proses menuntut ilmu, dan orang yang menuntut ilmu mendapatkan tempat yang spesial. Bahasa yang lebih akademiknya privilege, ya, mendapat privilege dari Tuhan itu. Ini ya. Ya. Di akhirat nanti, ya, tinta yang ditulis oleh para ulama itu akan ditimbang dengan apa? Bidima isyuhada. Yuzanu yaumul qiyamah, ya. Midadul ulama bidimai asyuhada. Ya. Orang-orang yang mati syahid yang darahnya masih mengalir itu ditimbang mana setara dengan tinta-tinta yang dikeluarkan oleh para ulama ketika menulis itu. Antum melihat bagaimana ilmuwan itu sangat berharga. Satu orang ilmuwan mati itu jauh ya lebih berat ya dibanding kematian satu kampung, satu daerah. An-nasu minhum ya, satu sama dengan seribu. Ya. Jadi nilai orang itu bukan dilihat dari ototnya, bukan dilihat dari wajahnya, dia ganteng apa enggak, ototnya kekar apa enggak, penampilannya itu parlente apa enggak, dilihat dari isi kepala. Antum tahu siapa fisikawan terbesar abad ini? Setelah Einstein. Siapa? Stephen? Yang menulis buku A Brief History of Science, A Brief History of Time. Stephen Hawking. Bagaimana Stephen Hawking? Seorang yang ya, kalau ngomong itu harus terhubung ke komputer yang menerjemahkan. Orang nggak bisa ngerti. Jalan pakai kursi roda. Ya, orang yang mengalami kelainan penyakit sehingga tubuhnya semakin rentah. Tapi beliau adalah ilmuwan fisikawan terbesar setelah Einstein abad ini. Ya. Jauh dibanding wajah para model itu yang mencari uang dari mengekspos tubuhnya itu. Ya, mereka baru pada level biologis. Kita ini secara biologis kan sama dengan hewan kan? Kita makan, kita minum, kita menikah, kita bereproduksi, kita bergerak sama. Jadi orang-orang yang menjual tubuhnya itu untuk mencari penghasilan masih sama dengan level itu. Ya. Ya. Kita harus lebih tinggi. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Ini pertama yang harus kita tanamkan ya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya mungkin dari nomor 1 ya. Jadi dalam peradaban Islam ya, dalam perkembangannya ya, ilmu pengetahuan itu ya mengalami dikotomi. Orang dulu ya awalnya hanya belajar ilmu agama. Kenapa hanya belajar ilmu agama? Orang Arab itu buta huruf. Dan semenanjung Arabia, Mekah itu tempat Nabi lahir, itu daerah yang terisolasi dari peradaban besar ketika itu. Ada 2 superpower ketika itu. Apa? Persia sama Romawi. Tapi Persia sama Romawi tidak sampai ke Mekah. Itu gurun yang sangat luas, lebih dari 2 juta kilometer persegi. Orang Persia Romawi nggak berani masuk ke dalam. Kenapa? Bunuh diri, sesat mereka di dalam. 2 juta kilometer, karakter gurun seperti apa? Kering, tidak ada air, tidak ada makanan, apalagi? Tandus ya, panas di siang hari dan dingin di malam hari, dan yang terpenting
Tidak ada signpost, tidak ada papan petunjuk. Coba bikin jalan di gurun. Mana apa yang bisa kita tandai untuk kembali ke situ? Ada nggak? Jejak langkah dalam hitungan detik, 1 menit paling lama, angin bertiup, jejak langkah kita sudah tertutup oleh pasir. Jadi tidak ada sama sekali. GPS belum ada ya. GPS belum ada. Tidak ada satupun ya yang bisa digunakan oleh orang luar untuk bisa dijadikan petunjuk jalan kalau dia masuk ke sana. Maka itu menjadi kawasan yang tidak tersentuh. Ya. Ini salah satu alasan untuk melihat orisinalitas ajaran Islam itu ya. Dia belum banyak dipengaruhi, belum tersentuh oleh Romawi dan Persia. Dia kawasan yang relatif steril. Nah, di situ Islam muncul. Di situ Islam berkembang. Jadi belum dikenal ilmu fisika, ilmu kimia, kedokteran dan segala macam ya. Yang mereka pelajari hanya yang mereka dapatkan dari Nabi. Bagaimana dengan ayat-ayat sains? Itu ayat-ayat yang saya yakin belum dipahami secara saintifik oleh para sahabat Nabi. Ada ayat marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma bersakun la yabghiyan. Para sahabat pernah melihat nggak lautnya? Nggak tahu mereka hanya percaya ayat Al-Quran itu benar. Baru ilmuwan modern menemukan bukti itu. Ketika terjadi supernova di makrokosmos alam semesta itu, apa yang terjadi? Fakanat wardatan kadihan. Dia pecah, ledakannya itu seperti wardah. Apa itu wardah? Bunga mawar. Teleskop Hubble Amerika sekarang ternyata mampu memotret ketika terjadi supernova, ledakan bintang itu ternyata persis bentuknya seperti bunga mawar. Apakah para sahabat Nabi pernah melihat itu? Itu wahyu. Jadi ada ayat-ayat saintifik, ayat kauniyat itu yang pada masa Nabi dulu itu belum dijelaskan secara tuntas. Dan sampai sekarang masih banyak ayat Al-Quran yang belum bisa kita pahami secara saintifik itu. Gitu. Makanya kita perlu belajar berbagai macam disiplin ilmu. Nah, ilmu yang dipelajari ketika itu apa? Baru muncul ilmu tafsir. Baru muncul ilmu hadis. Baru muncul ilmu fikih. Baru muncul ilmu faraid. Dan kemudian belakangan yang kita kategorikan ilmu agama tadi ya, baru muncul ilmu lughah. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai ilmu agama. Baru kemudian ketika ibu kota dari Madinah dipindah ke Damaskus, Syam, Syria sekarang, Damaskus dikuasai siapa ketika itu? Romawi. Ketika direbut oleh Islam menjadi pusat dinasti Umayyah. Ya, jangan lupa di Damaskus banyak orang-orang Kristen. Dan mereka mewarisi peradaban siapa? Peradaban Yunani. Romawi itu hanya bentuk fisiknya. Isinya adalah Yunani. Itu. Nah, ketika Islam pindah ke ibu kota, pindah ya dari Madinah ke Damaskus, apa yang terpenting? Orang Islam bersentuhan dengan ilmu-ilmu baru yang belum pernah diajarkan oleh Nabi. Kalau kita memudah, ini disebut ilmu umum. Ya. Belajarlah, diterjemahkan di masa Umar bin Abdul Aziz. Kalau versi Frank Rosenthal, seorang orientalis Amerika, dalam bukunya The Legacy of Islam, dia mengatakan bahwa buku yang pertama diterjemahkan adalah tentang kedokteran di masa Umar bin Abdul Aziz. Cucu Umar bin Khattab. Tentang kedokteran. Selesai diterjemahkan, Umar bin Abdul Aziz masih ragu. Ini boleh nggak dibaca? Kalau sekarang orang bertanya seperti itu, lebay apa enggak?
Beliau masih berpikir, ini boleh nggak dibaca buku tentang medis, tentang kedokteran ini? Kenapa? Tidak ada di masa Nabi. Jadi beliau takut buku ini haram dibaca. Umar bin Abdul Aziz, kata Front Rosenthal itu, istikharah selama 3 minggu berturut-turut untuk minta petunjuk kepada Allah, boleh nggak baca buku kedokteran ini. Sampai hati beliau mantap, tenang, bahwa buku ini boleh dibaca, baru boleh dibaca oleh publik. Itu ya. Kita melihat bagaimana kita merunut persentuhan Islam dengan ilmu-ilmu yang baru. Kedokteran. Apalagi ilmu falak. Matematika. Ya. Matematika itu tanpa peran orang Islam tidak akan berkembang. Dan kalau matematika tidak berkembang, teknologi berkembang atau tidak? Teknologi itu adalah terapan. Basisnya matematika. Kalau antum belajar teknik, matematika harus kuat. Belajar komputer, matematika harus kuat, karena itu basisnya. Dan ketika itu, angka-angka ditulis dengan huruf apa? Huruf Romawi. Bagaimana huruf Romawi? Praktis nggak? 1 ya. Sampai 3 ya. Hurufnya sama sekali nggak praktis, angkanya nggak praktis, angka Romawi itu. Sehingga matematika tidak berkembang. Sampai kemudian ditemukan angka Arab. Bagaimana angka Arab itu? Pikiran antum pasti angka Arab, ya, yang seperti itu, yaitu 2, 3. Coba antum lihat, ya, itu di Google, itu namanya Hind numeral. Itu angka India. Yang angka Arab itu 1, 2, 3. Itu yang angka Arab. Yang antum sebut angka Latin, itu angka Arab itu. Arabic numeral. Angka Arab. Jadi yang antum sebut angka Latin itu kalau lihat di buku akademik, itu namanya angka Arab. Ketika angka itu ditemukan, baru matematika berkembang. Plus ya, sarjana muslim mengambil dari India angka 0. Ya. Angka tadi ambil dari India. Kalau angka 0 tadi mengatakan dari India, ada juga yang menemukan temuan orang Islam. Apa pentingnya? Angka Arab tadi penting. Kenapa? Dia memiliki logik dengan munculnya angka 0. Jadi angka cuma 10. 0 sampai 9. Ketika 10 cukup 1 dan 0. Ini menjadi puluhan. Ketika 100 cukup 1 tambah 0, 2. Dia menjadi ratusan dan seterusnya. Jadi angka itu nggak ribet seperti angka Romawi, yang masing-masing angka itu berbeda. Itu pentingnya. Jadi dia memiliki kandungan logika yang memudahkan dan sangat simpel. Ya, kita bicara satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sangat mudah. Baru berkembang kemudian ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa, ketika para sarjana muslim mengembangkan matematika, apakah mereka menjadi sekuler? Tidak. Antum baca buku Syed Hossein Nasr, Science and Muslim Civilization. Ya, Ustadz Ferry saya yakin punya itu, karena Ustadz Ferry banyak sekali ya. Di sana, jadi ketika para sarjana muslim, syukran, bicara tentang matematika, apa yang terdetik di kepala mereka? Ternyata mereka belajar matematika, ilmu murni, yang nggak praktis itu. Sekarang banyak nggak orang yang belajar di jurusan matematika? Nggak banyak. Kenapa? Orang mikir, kerja apa ya setelah tamat lulusan matematika? Kan itu ilmu murni. Padahal itu basis dari segala teknologi ilmu, induknya. Paling ditinggalkan orang. Saya dulu ketika di London, teman saya mahasiswa S3 matematika, orang Batak. S1 ITB matematika, S2 matematika di Groningen, Belanda, S3 matematika di London. Kalau jalan sama dia, ya jalan, ya berhenti, diam sebentar. Dia ngambil catatan kecil di kantongnya. Apa yang diambil?
catatan rumus. Jadi sambil jalan di pinggir sungai Thames London itu kerjanya menghafalkan rumus. Bisa nggak mencari kerja dengan begitu? Kalau orang berpikir hanya untuk mencari kerja ilmu itu, nggak akan belajar orang. Tapi itulah yang menjadi pangkal kebangkitan peradaban. Syekh Hasan Nasr menjelaskan bagaimana ternyata matematika menjadi pilihan utama, salah satunya disebabkan oleh pikiran tentang tauhid. Bagaimana menghubungkannya? Ada yang mau jawab? Apa hubungan matematika dengan tauhid? Ada angka 1 triliun. 1 triliun itu dimulai dari angka berapa? Dari 1. Ya. Jadi ada unity. Di tengah multiplicity, di tengah keragaman, keanekaragaman itu ternyata dimulai dari keesaan. Ya. Ada gambar besar. Pelukis membuat gambar. Ya. Gambar yang besar itu penuh kumpulan dari coretan apa enggak? Tapi jangan lupa, dimulai dari satu coretan tunggal. Jadi para ilmuwan muslim itu ya, bisa mengkaitkan ilmu yang mereka pelajari dengan dimensi ketauhidan. Makanya nggak muncul, belum ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Orang belajar matematika, wah ini penting untuk agama kita. Orang belajar ilmu falak, ini penting untuk agama kita. Dan seterusnya. Nah kemudian baru muncul dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Coba kita lihat di situ. Ada namanya ilmu agama plus ilmu umum. Ada namanya ilmu nakal dan ilmu akal. Ada namanya ilmu syar'iyah dan ghairu syar'iyah. Ya. Ini dikotomi. Dikotomi itu pembagian menjadi 2 ilmu-ilmu. Dan banyak sekali hadis-hadis, bukan hadis ya, ungkapan-ungkapan para ulama yang lebih memprioritaskan ilmu agama dibanding ilmu umum. Al-Azhar pertama kali berdiri, di sana diajarkan ilmu falak, di sana diajarkan ilmu hisab, di samping tafsir, samping hadis, di samping fikih. Jadi dicampur, tidak ada dikotomi. Baru ketika dinasti Fatimiyah runtuh, Al-Azhar dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, baru ilmu-ilmu umum tadi, ya apa tadi falak, apalagi matematika, ilmu hisab dan seterusnya itu baru dibuang. Itu awalnya Al-Azhar terputus dari ilmu yang kita sebut ilmu umum itu. Baru di masa Abduh dikembalikan. Jadi ada sekitar 8 abad Al-Azhar itu steril dari ilmu umum, hanya menjadi benteng ilmu-ilmu agama. Dan itu yang mempengaruhi peradaban kita sekarang ini. Kita terputus dari ilmu umum sehingga kita ya terputus dari perkembangan teknologi. Kita tidak bisa mengembangkan teknologi dengan hanya belajar tafsir, dengan hanya belajar hadis. Nggak bisa. Kita harus menggabungkan keduanya. Gitu. Berikutnya, ilmu modern. Ya. Ada beberapa kategori lagi. Ada soft science, ada hard science. Apa itu soft science? Ilmu sosial. Ada psikologi, ada sosiologi, antropologi, ekonomi, apalagi. Ya, ilmu-ilmu soft yang kebenarannya tidak mutlak. Ada hard science yang kita sebut dengan eksakta. Ada nggak yang mengatakan 1 tambah 1 jawabannya mungkin 2? Ada nggak? Jawabannya 2, pasti. Tapi dalam psikologi, 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut, hasilnya apa? Bisa 2 orang penakut bisa menjadi 2 orang yang berani. Ya kan? Jadi jawabannya nggak mesti sama. 1 orang ditegur, ya. Seorang anak yang ditegur, seorang santri yang ditegur, ya pasti akan mendengar dengan penuh ketundukan. Ternyata tidak semuanya begitu. Ada yang ditegur mendengar,
Tapi setelah itu dia ulangi lagi. Ada yang ditegur mendengar, dia memperbaiki diri. Ada yang ditegur pura-pura mendengar dan ternyata dia tidak mendengar sama sekali. Ada yang ditegur, habis itu apa? Nggak terima, kabur keluar. Responnya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mendapatkan satu kesimpulan yang pasti tentang manusia itu. Makanya disebut soft, lunak, cair, fluid. Nah, itu ilmu sosial. Berbeda dengan ilmu eksakta tadi. Itu. Ini ilmu modern. Apa yang melatar belakangi pembagian ini eksakta, ini soft science? Apa? Standar kebenaran, ya. Standar kebenaran. Bagaimana standar kebenarannya? Dulu, ya. Kita bicara sains sekarang ya. Ya. Dulu yang dianggap benar itu adalah yang rasional, masuk akal, ya, bisa diterima oleh akal. Oh, ini benar, rasional. Kita bicara sains ya. Terus ternyata nggak cukup lagi, rasio kita boleh jadi salah. Kemudian dikatakan yang benar itu tidak cukup rasional, yang benar itu harus bisa dijangkau oleh panca indera. Namanya empirisme. Empirik itu pengalaman, jadi bisa dirasakan. Jadi apakah api itu panas atau dingin? Kenapa panas? Bisa kita rasakan dengan indera peraba kita. Ya. Es itu dingin atau panas? Dingin. Karena bisa kita jadi terjangkau oleh indera kita. Bintang itu kecil atau besar? Kalau berdasarkan lagu, bintang itu kecil ya. Bintang kecil di langit yang seharusnya di langit yang gelap ya, langit yang hitam ya, bukan yang biru ya. Kalau biru itu siang ya, bintang nggak kelihatan. Bintang itu kecil kan? Ya. Anda berdiri di pelabuhan, lihat kapal yang datang dari jauh. Kapalnya besar atau kecil? Tapi ternyata setelah mendekat, besar. Ternyata pandangan panca indera itu bisa menipu. Nggak benar. Teh dikasih gula manis atau pahit? Tapi ketika kena COVID, apa rasanya? Nggak ada rasa. Saya mungkin kena COVID juga dulu ya. Dulu ketika COVID itu bolak-balik ke Tasaka juga ngisi. Suatu ketika saya pulang, ya, saya biasanya sampai di rumah itu langsung isolasi di kamar depan karena saya punya anak kecil. Hari kedua itu saya khawatir. Saya mencium minyak kayu putih itu nggak ada, loh, nggak tercium sama sekali. Dan badan saya letih, berdiri itu hampir nggak kuat, punggung itu seperti remuk, kayaknya saya kena COVID. Tapi saya nggak ngomong ke istri saya isolasi di depan, ya. Sama sekali nggak berfungsi indera penciuman. Saya mencicipi sesuatu juga nggak terasa. Saya kumur-kumur garam, saya makan bawang putih, saya makan vitamin dosis tinggi, ya alhamdulillah ya, pulih ya. Saya tidak ke dokter, karena kalau ke dokter akan diisolasi ya. Itu. Jadi ternyata panca indera bisa menipu indera. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Maka kemudian muncul standar kebenaran terbaru. Apa dikatakan? Yang benar itu rasional, terjangkau oleh panca indera, indrawi. Yang ketiga tambahannya apa? Bisa diukur, bisa dinilai. Maka tadi dikatakan, api itu panas apa enggak? Iya panas. Pertanyaannya berapa suhunya? Ada alat ukurnya. Jadi nggak cukup dengan panas. Oh ini panas, ini sangat panas, nggak cukup. Makanya kita lihat, ada alat ukur nggak? Ini berapa meter? Semua teknologi itu ada alat ukurnya.
dengan tingkat kebenaran yang sangat detail. Almarhum mantan presiden kita B.J. Habibie itu menemukan cara menghitung retakan di dinding pesawat. Jadi dinding pesawat itu semakin lama terbang, karena bergesekan dengan udara dalam kecepatan yang tinggi, ada retakan, dan itu sangat berbahaya. Beliau yang menemukan cara mengukur dan alat ukur ya keretakan dinding pesawat itu, sehingga beliau disebut Mr. Crack. Tidak cukup dengan, berdasarkan panca indera ada retakan. Nggak cukup. Harus diukur. Ini kebenaran yang positivistik. Ini namanya positivisme. Jadi pertama rasional, yang kedua empirik, yang ketiga positivisme. Permasalahannya, bagaimana kita melihat agama dengan standar kebenaran empirisme dan positivisme tadi. Mulai terjadi perbenturan. Nabi Isra Mi'raj itu rasional nggak? Level awalnya udah nggak rasional, apalagi positivistik. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api itu, keluarnya malah kedinginan begini, rasional nggak? Nggak rasional kan? Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah itu, tiba-tiba air mengalir ke atas, tercipta dua bukit memanjang membelah. Air mengalir ke atas itu rasional nggak? Ya. Makanya antum nggak tahu masih pakai buku itu nggak ya? Jog di reading itu, di Gontor dulu saya temukan itu ya. Ya. Ketika seorang pastor ya menjelaskan air yang mengalir ke atas ketika Nabi Musa mukul tongkat itu. Seorang anak muda yang sedang kuliah angkat tangan dan mengkritik ya. It is impossible to be happened ya. Nggak mungkin. Kenapa? Ada gaya gravitasi bumi. Air tidak mungkin mengalir ke atas, pasti ke bawah. Apa jawaban pastornya? It had happened 3,000 years before the law of gravity was discovered. Itu terjadi 3.000 tahun sebelum hukum gravitasi ditemukan, katanya. Ya, itu sindiran kepada orang yang terlalu rasional, positivistik. Ya. Seolah-olah hukum gravitasi tidak berlaku sebelum ditemukan. Nah, kita banyak melihat. Nah, di sini kemudian terjadi perbenturan antara kebenaran sains dengan kebenaran agama. Jadi kalau antum melihat agama itu rasional atau tidak, agama itu empirik atau tidak, di sini mulai terjadi perbenturan. Nabi Muhammad menunjuk bulan pecah itu rasional apa enggak? Itu. Makanya pertama, agama tidak selamanya, tidak 100% kita lihat dalam kacamata rasional. Ya. Kalau kita lihat semua dengan kacamata rasional, kita akan menemukan banyak sekali perbenturan antara agama dengan sains. Tapi yang jelas dalam Islam, ya, agama tidak pernah mengebiri, mengekang, ya, sains. Ada banyak sekali perintah, dan Islam, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang memerintahkan dengan sangat jelas para pengikutnya, para pembacanya untuk berpikir. Jadi kalau saya boleh mengatakan, Al-Quran itu adalah kitab yang arogan. Apakah kamu nggak berpikir? Coba ditantang kita selalu. Apakah kamu nggak melihat? Ini ada bagaimana gunung-gunung diciptakan. Apakah kamu nggak merenung? Jadi kita ditantang terus oleh Al-Quran, dan Al-Quran tidak pernah takut dengan tantangan itu. Kita sebagai pembaca dan siapapun ditantang oleh Al-Quran. Gitu. Nah, disinilah kemudian ya terjadi perbenturan dengan standar kebenaran tadi. Ya. Masalah berikutnya adalah bagaimana sains yang berkembang di Barat tadi, yang sangat positivistik tadi, yang tidak lagi sesuai dengan standar kebenaran Kristiani, berkembang. Jadi sains berkembang menjadi terlepas dari agama, detached.
terlepas, tidak lagi attached, tidak lagi terhubung. Di sini mulai ada problem. Bagaimana orang belajar? Oh, saya belajar sains, tidak ada hubungan sama agama. Saya belajar ilmu politik, tidak ada hubungan dengan agama. Saya belajar ilmu ekonomi, tidak ada hubungannya dengan agama. Maka kemudian kita melihat banyak sekali terjadi apa? Penyimpangan. Ya. Karena manusia menjadi arogan. Seolah segala sesuatu selesai dengan sains. Ada saintisme, namanya saintisme. Kebenaran itu adalah yang saintifik. Yang tidak saintifik itu tidak benar. Bagaimana kebenaran agama tadi? Dalam Islam kebenaran pertama apa? Wahyu. Ya. Sementara dalam sains kebenaran pertama yang utama adalah yang positivistik tadi. Ada terjadi banyak perbenturan, makanya dalam kebudayaan, dalam peradaban Eropa, Kristen kemudian tercampakkan. Di Inggris itu warganya yang ke gereja berapa persen? Hanya 4%. Selebihnya nggak percaya agama, ateis. Ngapain saya percaya kepada agama? Nggak rasional, penjelasannya nggak masuk akal, dan seterusnya. Dicampakkan. Terjadi pertentangan tadi. Ya. Nah, dalam Islam, ya, insya Allah tidak terjadi model relasi yang kontradiktif, yang bertentangan tadi. Kita memaknai sains, kita memaknai cara kita menuntut ilmu, bahwa dalam ilmu itu ada minimal 3 dimensi. Apa itu? Pertama, sisi what, epistemologinya, sisi apanya. Belajar fisika berarti belajar tentang benda mati. Belajar biologi berarti belajar tentang makhluk hidup. Yang kedua apa? Metodologi, cara. Kita bicara tentang how. Jadi sisi apa, kemudian sisi cara. Cara itu metodologi. Nah, dalam standar barat, kebenaran itu dirumuskan, ya, harus dihasilkan berdasarkan cara yang sudah mereka bakukan, pakem, nggak boleh diubah. Namanya metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Pertama, rumusan masalah. Yang kedua, hipotesis. Yang ketiga, uji coba. Yang keempat, kesimpulan. Kebenaran yang tidak dihasilkan dari metode ini bukan kebenaran. Nah, sekali lagi, bagaimana dengan agama? Antum belajar tafsir, belajar hadis, ada nggak seperti ini step menghasilkan kesimpulannya? Makanya Kristen itu tercampakkan. Nah, dalam Islam tidak. Kita tidak seperti itu. Kita membagi. Ada ranah yang rasional, ada ranah yang empirik, dan ada ranah yang positivistik. Antum ingat kuncinya tadi ya, standar kebenaran tadi itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan dalam peradaban Islam. Yang ketiga apa? Dimensi ilmu. Yang pertama, apa yang dipelajari. Yang kedua, bagaimana metode yang kita sebut metodologi. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang penting dalam sains yang ditinggalkan di barat. Sisi etik. Untuk apa kita belajar itu? Coba, lulusan kampus terbaik dari Harvard, dari MIT, dari Oxford, dari fakultas teknik yang sangat bergengsi, dengan IPK tertinggi jenius. Terus, dia bekerja di perusahaan senjata yang kerjanya bikin bom. Ada nggak bom untuk kebaikan? Bom itu pasti menghancurkan. Dia lupa masalah etik tadi. Dari sisi what, dia sangat menguasai. Dari sisi how, metodologi, dia sangat menguasai. Tapi dari sisi etik, dia nggak peduli. Kami ini profesional, katanya gitu. Kami bekerja di perusahaan senjata, kami membuat itu, masalah itu digunakan untuk apa, bukan
tanggung jawab kami, karena kami profesional. Itu alasannya. Gitu. Ada nggak seorang sarjana kimia meramu racun, tapi untuk kesembuhan orang? Enggak, sudah pasti itu keburukan. Nah, di sini hilangnya etika itu. Untuk apa kita belajar? Ya. Maka kemudian salah satu dimensi islamisasi pengetahuan itulah adalah memasukkan etik tadi. Bagaimana kita memandang bahwa ternyata apapun cabang ilmu pengetahuan yang kita pelajari, apapun yang kita tekuni, ternyata tidak boleh dilepaskan dari dimensi ketuhanan. Matematika yang kelihatan murni tadi ternyata mengandung dimensi tauhid, teknik dan seterusnya. Ini yang menggiring kita kembali. Jadi yang kita sebut dengan islamisasi, saya tidak menjelaskan pertentangan, polemik tentang apa itu islamisasi ya. Itu di slide ada sebagian, tapi saya ingin menggiring antum semuanya bahwa dimensi etika ini. Orang belajar agama ada nggak tuh keburukan? Ada juga. Dia menjual agama. Ya kan? Banyak orang menjual agama tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai agama. Makanya menjadi ustadz, menjadi kiai itu berat. Menyampaikan sesuatu, tahu perilaku kita tidak sesuai dengan itu. Kaburu maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Banyak nggak penguasa-penguasa zalim didukung oleh ulama-ulama? Sejak dulu, makanya Imam Ghazali mengatakan, membuat kategori ada ulama apa? Ulama su kan? Begitu ya Ustaz Hawin ya? Ada ulama su, ulama yang menjadi stempel penguasa yang zolim. Takut jabatannya lepas, takut dihukum, dia mengiyakan apapun yang dilakukan oleh penguasa zolim. Tidak berani sama sekali memberikan masukan. Demikian, lebih kurang mudah-mudahan apa yang bisa kita share tadi antum pahami dengan baik. Rentetannya adalah bahwa ada ilmu, kemudian ada orang ilmu tadi, ada orang berilmu, ada ilmunya orang berilmu dan proses menuntut ilmu, kemudian core peradaban Islam, kemudian apalagi ya, ada dikotomi ilmu ya, dan kemudian ada standar kebenaran, dan di mana agama di situ, dan kemudian kita melakukan proses islamisasi. Ada world view, kalau saya gunakan bahasa Ustaz Hamid ya. Ada cara berpikir kita, landasan filosofis kita yang melihat ilmu itu, sehingga kita tidak lagi nanti ujung-ujungnya membuat dikotomi, oh ini umum, ini agama, enggak lagi. Kenapa? Karena ternyata semua ilmu itu bersumber dari yang satu, Tuhan. Demikian kira-kira. Terima kasih.